Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya tulis dalam mind map, yang sebagaimana ini adalah tugas dari matkul probabilitas, statistika dan probabilitas. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Tadi nyoba sempat hilang suara rekaman kedua kali ya. Eh, izin saya, nama saya Pudin Ilham dari kelas IF 205. eh, NIM saya 25040101000001. Di sini saya akan menjelaskan ya sedikit dari sesi satu itu apa ya, di sini di konsep-konsepnya sudah saya jelaskan. Di mana sesi satu ini adalah gerbang awal ya, di mana kita bisa mengklasifikasikan data yang ada kualitatif dan ada kuantitatif, dan menyajikan ke dalam tabel distribusi, frekuensi atau grafik seperti histogram. Dan ini sangat penting ya di sesi satu ini. Dari tabel 1 sesi satu ini kita bisa menghitung ya sesi 2, ukuran pemusatan untuk mencari pusat data lewat median, dan modus. Di bidang informatika ini dipakai untuk mencari rata-rata traffic data harian. Selanjutnya kita bisa membagi data lebih spesifik di sesi 3 ya, ukuran lokasi menggunakan kuartil, desil, dan persentil ya. Untuk segmentasi user aplikasi, menariknya nilai kuartil 2 di sesi 3 ini nilainya akan selalu sama ya dengan median di sesi 2 ya, seperti itu. Oke. Tidak cukup hanya di sesi 4 ini, tidak cukup hanya tahu nilai tengah ya. Kita harus tahu kestabilan data di sesi 4, ukuran penyebaran lewat standar deviasi dan koefisien variasi. Di dunia IT ini krusial untuk mengukur konsistensi performa server atau jaringan ya, biasanya dipakai di situ. Dan yang terakhir, semua data tersebut bermuara di sesi 5, yaitu di skewness dan kurtosis ya. Di sini sudah saya sampaikan ya, sudah saya tulis. Mohon maaf bila tulisannya ini. Di sini kita bisa menyimpulkan ya karakteristik karya data kita secara makro. Apakah data bisa simetris, menceng atau runcing ya, homogen atau landai yaitu heterogen. Kelima sesi ini saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan dalam proses analisis data ya. Jadi memahami kelima konsep ini sangat penting ya, terutama di dunia informatika ya. Apa memang diterapkannya di dunia informatika ya, contohnya kayak sesi satu itu kita bisa mengelompokkan log aktivitas user aplikasi berdasarkan jenis perangkat gitu kan ya. Kan di situ ada nominal ya, nominal itu tanpa urutan, dan ada juga rasio ya, di mana rasio itu eh, ada urutannya gitu kan, seperti itu. Dan juga di sesi kedua ini hubungannya dengan kita informatika itu sebetulnya bisa menghitung rata-rata ya, atau mean, kecepatan download server gitu kan, nilai tengah, traffic data, dan jam sibuk. Jadi kita bisa mengelompokkan internet kita tuh sibuknya itu jam berapa ya, terutama saya sebagai IT support ya. Jadi misalkan kok lemot ya, memang jam-jam ini jam-jam sibuk gitu kan, seperti itu. Dan juga banyak hal yang lainnya, terutama ya di sesi kelima ini kan bisa menganalisis kurva load ya, beban memori CPU server. Jika kurvanya leptokurtik ya, artinya beban kerja server sangat stabil ya di angka yang sama. Jika pelatih kurtik, beban server sangat fluktuatif ya dan berbahaya bagi komponen. Jadi itu bisa menjadi salah satu acuan kita bahwa server harus upgrade atau udah harus diganti seperti itu. Baik, mudah-mudahan cukup ya apa yang saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.